أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dari Pondok Tahfiz Yatim Du'afa, bagi yang mau membantu pembangunan silakan transfer ke Bank Syariah. Saya tak tahu nama pondok tahfiznya apa, nama rekeningnya apa. Nanti rupanya salah transfer, saya kena, habis saya. Kalau mau buat, tulis nama pondok tahfiznya apa, nomor rekeningnya atas nama siapa, nanti dibuatkan video. Coba jangan liar-liar begini, kena saya nanti. Giliran saya kena, kalian diam, tengok macam Habib Rizik. Bagaimana prinsip awal berdakwah di daerah minoritas? Ada ulama besar di Sumatera Utara. Waktu itu seorang sultan dari kerajaan Langkat namanya Sultan Musa. Sultan Musa ini cinta kepada ulama, maka diundangnya lah ulama dari Riau. Ulama itu bernama Syekh Abdul Wahab Rokan. Rokan itu sudah jadi kabupaten di Riau, namanya Kabupaten Rokan Hulu. Ibu kotanya Pasir Pangarayan. Disitulah di Rokan Hulu itulah kampung Syekh Abdul Wahab Rokan. Lalu kemudian di kampung itu, kampung di Langkat itu, Syekh Abdul Wahab Rokan diminta nama, Tuan Syekh, apalah nama yang cocok untuk kampung ini? Maka kata Syekh Abdul Wahab Rokan, dipejamkannya matanya, nampaknya pintu Masjidil Haram, ku kasih nama kampung ini Babus Salam. Orang Melayu susah menyebut Babus Salam. Kau nak ke mana? Besilam. Babus Salam. Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Sekarang Tuan Syekh yang ke-12, cicit beliau, Syekh Tuan Guru Dr. siapa? Zikmal Fuad. Guru saya dulu di pondok pesantren Darul Arafah. Nah, beliau walaupun di Langkat di Sumatera Utara, mengirim dai-dai ke pedalaman Riau. Yang tak Islam di Riau itu namanya suku Sakai. Orang tinggal dalam hutan tak Islam. Dikirimnya pengganti Tuan Syekh, kalau ada Tuan Syekh. Kalau Tuan Syekh tak bisa datang, dikirimnya penggantinya. Pengganti itu namanya khalifah. Pengganti Tuan Syekh tak bisa datang, Tuan Syekh karena sibuk, maka pengganti itu namanya khalifah. Khalifah pengganti. Makanya Nabi Muhammad meninggal digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Khalifah artinya pengganti. Maka digantikanlah oleh khalifah di sana. Masuklah khalifah itu ke dalam hutan untuk berdakwah. Bagaimana mursyid tarekat Naqsabandiyah berdakwah ke suku Sakai? Bukan dicabutnya pedang masuk Islam kalian. Kalau tak Islam ku pancung kepala kalian. Tak begitu cara mereka. Masuklah khalifah ke dalam suku Sakai, lalu kemudian apa kata dia? Tuan Syekh, Tuan Khalifah, singgahlah ke pondok kami, kata orang Sakai. Sakai ini bahasanya bahasa Melayu juga, mereka Melayu tua. Tuan Khalifah, singgahlah ke pondok kami. Apa kata Tuan Khalifah? Aku mau singgah, tapi anjing kalian tambatkan dulu. Anjing mereka lalu lalang naik turun, akhirnya ditambatkannya anjing. Begitu cara mereka, tak menyinggung perasaan. Sampai akhirnya banyaklah orang Sakai yang masuk Islam. Lalu kemudian batin-batin, kepala suku Sakai itu namanya batin-batin, merasa terganggu stabilitas keamanan nasional Sakai. Ini suku kita akan musnah nanti kalau semua masuk Islam. Akhirnya ditantang mereka lah khalifah tadi. Datanglah batinnya membawa perang panjang. Khalifah, aku mau masuk Islam, tapi dengan syarat kau sunat aku. Kalau bisa kau sunat aku masuk Islam aku. Oh, biasanya mereka ini kebal, ditantangnya khalifah Syekh Abdul Wahab Rokan. Kalau bisa kau sunat aku masuk Islam aku. Datang kata khalifah, dipanggilnya muridnya. Muridku sini, kalau untuk menyunat kau ini tak perlu aku, cukup muridku aja. Datang kata muridnya, kalau untuk menyunat kau tak perlu depan pisau, cukup belakangnya aja. Disapunya sekali, putus barang. Itulah asal muasal masuk Islamnya suku Sakai. Ditulis cerita itu dalam sebuah buku
yang ditulis oleh UU Hamidi, budayawan Riau, dicetak di Pustaka UIR Press Universitas Islam Riau, judulnya Kontribusi Tarekat Naqsabandiyah dalam mengislamkan suku primitif, suku Sakai. Jadi orang Sakai hampir semua sudah masuk Islam, ada sebagian yang tidak. Jadi mereka masuk Islam itu dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Dukun-dukun, bomoh-bomoh tergantikan profesinya dengan tuan mursyid, tuan khalifah dan mursyidin. Jadi menarik bagaimana pengislaman suku oleh tarekat Naqsabandiyah. Sesudah suku terasing tadi masuk Islam ke masjid, datanglah orang sekarang membid'ahkan tarekat. Orang tarekat mengislamkan yang tak Islam. Orang sekarang membid'ahkan, mengkafirkan pula tarekat. Betapa malunya kita dengan para tuan-tuan guru yang mengislamkan masyarakat tertinggal minoritas. Mahasiswa-mahasiswa, adik-adik, saya ingin ajak kalian, mahasiswa UIN, mahasiswa UIR, mahasiswa USU, mahasiswa WISU, mahasiswa Universitas Muhammadiyah, coba bangkitkan lagi khazanah bagaimana proses pengislaman suku terasing, termasuk kontribusi Al-Wasliyah dalam mengislamkan suku terasing yang ada di Provinsi Sumatera Utara.